kalau bisa itu sarung tangan kamu harus steril. Steril. Nah, kalau enggak, kamu boleh menggunakan 2 sarung tangan. Kenapa? Karena nanti ada yang touch ke sesuatu yang tidak steril dan ada yang harus menyentuh dengan steril. Nah, saya akan ajarkan 2 hal. Pertama, sekarang teknologinya sudah berbeda. Jadi untuk jelly itu yang sering kita pakai di rumah sakit sekarang itu masih pakai jelly begini. Jadi sama kayak tadi pasang MBT, dipasang di sini atau disimpan di tangan gitu ya, untuk memasukkan si jelinya. Tapi sekarang ada jelly yang lebih canggih. Jelinya itu sudah dicampur dengan analgetik, jadi penurun rasa sakit ya, ada lidokain lah di dalamnya. Jelinya itu kayak semacam 1 kali pakai, jadi dia tuh kayak nggak mirip spet sih, maksudnya kayak pencetan gitu. Nah, jadi sekali pakai, jadi dimasukin langsung ke uretranya, masukin ke sini, terus dipencet. Nah, itu jelinya langsung masuk ke dalam uretra. Jadi kamu tinggal masukin aja. Nanti pada saat OSCE saya simpen yang itu ya. Nah, setelah itu kamu tinggal masukin si kateter urinnya. Masukin kateter urinnya sebanyak mungkin, kalau bisa sampai mentok. Sampai mentok ini nih. Sampai mentok si simpangannya ini. Kenapa Pak ada simpangannya? Jadi yang satu, ambilin urin bagnya, bos, lupa. Tahu kan urin bag? Okay. Yang satu untuk urin bagnya, yang satu untuk penguncinya. Emang kuncinya gimana Pak? Nah, jadi kamu persiapan alatnya itu kamu harus siapin sepet yang gede. Ini batasnya apa lah ya, biar buat gambaran aja. Tapi nanti aslinya jangan. Nah, udah ya? Sudah masuk ke. Nih, si sambungan ini yang pertama untuk sambungan urin bag, ya. Terserah kamu mau bagaimana. Kalau saya lebih prepare, lebih senang kalau pas masukin itu ini udah disambungin, ya. Kenapa? Karena saat pada masuk dia ke bulinya, ke blendernya, itu ada pasien yang langsung keluar si urinnya. Terserah kamu, asal yang ini bersih, yang ini steril. Ingat, terserah kamu ya. Tapi kalau saya lebih senang kalau pasang itu ininya sudah nempel, ya, karena biasanya tuh langsung keluar, ya. Walaupun ada beberapa pasien yang nggak langsung keluar, tapi kalau saya lebih senang langsung pakai ini. Just masukin, jadi udah nyambung, tinggal dicolokin ke si uretranya. Nah, yang ini fungsinya untuk kuncian. Gimana sih Pak kuncinya? Nih, kuncinya begini. Kan si selang ini bakal masuk ke blender nih, ke sini kan? Nah, dia akan masuk. Terus supaya dia nggak keluar, gimana kuncinya? Nih, ada kunciannya. Jadi kamu siapin sepet, isinya itu harus Aquades. Saya kan tadi pakai NaCl karena nggak ada ya Aquadesnya. Kenapa tidak boleh NaCl? Karena yang sifatnya mineral itu khawatirnya nanti bakal terjadi penumpukan mineral, akhirnya mineralnya jadi batu lagi. Lah akhirnya kan ada jadi batu lagi, ya nggak? Jadi harus yang Aquades. Aquades itu air yang sudah didestilisasi, dimurnikan supaya mineralnya hilang. Ya, boleh Aquades, boleh Aquabides. Kalau bides berarti destilisasinya ada 2 kali. Ya. Nah, terus gimana nih? Nih, kunciannya begini. Jadi kamu, ini kunciannya masukin sama sepet. Terus setelah itu kamu masukin air. Ya. Kamu masukin air tuh.
ada balonnya. Ya. Si balon ini itu bakal nyangkut di ujung uretra. Jadi dia nggak akan keluar. Paham ya? Oh, mau nyoba? Coba aja sendiri di rumah. Ya. Nah, ini jadi ada balonnya. Terus gimana Pak? Kalau saya mau up kateter urin, ya harus dikeluarin dulu airnya ya, jangan langsung ditarik begini. Ya, karena nggak mungkin bisa keluar. Ya, nggak mungkin bisa keluar. Apa? Ayo nanya, kalau mau nanya. Malah lihat di atas. Nih, ya, si kateter ini terus mau ngeluarinnya gimana? Kamu tinggal colok lagi di bagian sininya. Karena ada tekanannya, jadi si spet ini nggak perlu ditarik tuh. Ya. Kan ini karet ini menekan tuh. Tunggu sampai dia benar-benar hilang si cairannya. Lama lah. Oke, kembali ke ukuran asalnya. Setelah ini kamu bisa tarik. Nah, terus gimana Pak prosedurnya? Nih, secara prosedural begini. Pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Berbedanya kalau perempuan, oke. Nah, yang perempuan itu di vagina ini itu ada 2 lubang. Jadi yang bawah bagian lubang reproduksi, yang atas bagian urinaria. Jadi uretranya. Nih jangan sampai nanti salah masuk. Gara-gara susah udah aja dimasukin ke dalam lubang reproduksi. Yang nggak akan masuk, yang nggak akan keluar ya, karena fiksasinya itu harus sampai keluar si urin. Oke. Gimana nih caranya? Jadi ada perbedaan. Kalau laki-laki posisi saat pemasangan itu posisi terlentang atau supin, ya. Kalau perempuan namanya dorsal recum. Ya, dorsal recum apa? Nangkang ya. Kenapa? Karena nanti ini harus vulva hygiene dulu, ya. Si bagian labia mayora dan minoranya itu tetap harus dibersihin dulu. Kenapa? Karena takutnya nanti malah si benda-benda asing, bakteri dan lain sebagainya yang ada di lapisan itu kebawa pada saat kita memasukkan si kateter. Akhirnya jadi infeksi saluran kemih. Laki-laki sama nggak? Sama, dibersihin dulu. Tapi kan bersihnya gampang, ya. Nah, pada saat setelah dilakukan pembersihan di bagian vagina, di bagian uretra, kamu masukinnya sama masukinnya sama. Laki-laki juga sama, cuman bedanya kalau laki-laki dipegang ya, dipegang si penisnya supaya gampang. Kalau perempuan kan posisinya memang uretranya nempel di tubuh, jadi dicoloknya lebih gampang. Kalau laki-laki kalau nggak dipegangin si penisnya, itu bakal susah, ya lari-lari. Terus Pak jijik, ya udah kamu jangan sekolah di situ ya, atau kamu jangan melakukan. Misalnya kalau ada perawat yang laki-laki, kamu boleh suruh yang laki-laki, tapi dalam kondisi keadaan gawat darurat mau tidak mau harus mau gitu ya, mau tidak mau harus mau. Lah Pak Syed memang nggak takut, saya lihat yang kecelakaan aja takut, tapi kalau udah depan-depanan gimana ya, daripada dia malah mati, nggak dosa kita nggak bantu mah ya, karena ada undang-undangnya juga ya. Oke, nah masukin secara perlahan sampai ujungnya mentok ya. Pak nanti kalau kelewatan gimana? Gak akan kelewatan ya, gak akan kelewatan. Paling juga nanti nih melingkar di dalam sini, karena nggak mungkin masuk ke atas ya. Ini paling melingkar di dalam vesika urinaria. Nanti kalau sudah dikunci mah pasti yang ini aja yang nempelnya, dia akan balik lagi keluar sendirinya ya. Tapi akan nempel yang balon tadi ya, akan nempel. Bedanya kemudian di fiksasi. Kalau fiksasi perempuan, fiksasi itu di ini ya, di plester. Di plesternya di paha bagian dalam. Ya, di paha bagian dalam di sini. Jadi posisinya begini nih. Jadi kalau dia
pakai apa namanya, pakai celana dalam atau pampers, kan dia memungkinkan juga nggak bisa BAB secara manual kan, maksudnya normal jalan sendiri kan, dia mungkin pakai pampers, jadi tetap bisa ininya di luar dari pampersnya, ya. Kalau laki-laki itu ke atas sini, ya. Jadi di daerah sini, jadi si penisnya nanti akan mengarah ke bagian abdomen. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Udah pernah nyoba masang kateter? Berarti nanti yang PL sekarang kamu harus nyoba ya. Yang PL sekarang kamu harus nyoba. Oke, gitu ya. Jadi perbedaannya pertama posisinya, yang laki-laki posisi supin, yang perempuan dorsal legomen. Yang kedua, persoalannya kalau perempuan harus di vulva hygiene dulu. Yang ketiga itu laki-laki fiksasinya si penisnya menghadap ke atas, kalau yang perempuan di paha bagian dalam. Oke. Nah, prinsipnya ini pemasangannya steril. Jadi tangan kamu harus steril. Ya. Pak, yang ini kan tetap harus pegang penis, ya udah yang ininya yang on, ya, yang on, yang ininya harus steril. Prosedur cuci tangan itu